Sementara itu, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali penerbangan dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun jemaah umroh asal Indonesia tahun ini belum bisa dipastikan keberangkatannya. Pihak Kementerian Agama mewakili pemerintah Indonesia mengaku masih menunggu perkembangan situasi terbaru kasus corona secara global dan sebaran varian baru Omikron di Timur Tengah, termasuk menunggu kabar kebijakan terbaru dari pihak pemerintah Arab Saudi. Mengenai perkembangan adanya varian baru dan bagaimana perkembangan di Timur Tengah, ya kita kan masih menunggu situasi, dan sampai saat ini kita belum melihat perkembangan atau keputusan-keputusan baru yang disampaikan oleh pemerintah Saudi. Mengecek kondisi jamaah tetap kita siapkan. Nah, ini kita penyiapan infrastruktur yang ada saat ini di Kementerian Agama. Nah, bagaimana, apakah bisa diberangkatkan umroh di bulan Desember atau pertengahan Desember, ya kita lihat situasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat mulia, sesungguhnya manusia itu artinya termasuk kita senantiasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Oleh karena itu sahabat-sahabat mulia, ingatlah, waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Seperti masa muda kita saat ini, tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak akan pernah kembali menjadi muda lagi. Jika kita sibuk dengan waktu, menghabiskannya dengan kesia-siaan, maka niscaya kelak kita akan mendapatkan kesia-siaan pula. Sahabat-sahabat mulia, mari kita senantiasa berbekal dengan ketakwaan. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini, sahabat-sahabat mulia, sesungguhnya sangat singkat. Karena menurut sensus dunia adalah hanya sekitar 62 sampai 70 tahun saja. Atau jika kita bandingkan dengan waktu di akhirat, hanya sekitar 1,5 sampai 1,7 jam saja di akhirat. Karena perbandingan waktu akhirat dengan waktu dunia itu, yaitu 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Dengan demikian, sahabat-sahabat mulia, janganlah kita biarkan 1 detik atau 1 kesempatan pun berlalu dengan kesia-siaan. Mari kita menumpuk amal yang bernilai pahala sebanyak-banyaknya. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kegiatan yang sangat ringan untuk dilakukan tetapi memiliki pahala yang luar biasa dan bahkan bisa kita raih dari hari ke hari, yaitu kegiatan sholat syuruk. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, summa shalla raka'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamma. Barang siapa
mengerjakan sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 586. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa dengan berdiam di masjid setelah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir, baik itu zikir dalam bentuk zikir lisan, zikir perbuatan, zikir hati, di mana bentuk-bentuk zikir lisan dan perbuatan misalnya dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, ataupun dalam bentuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu setelah itu sholat 2 rakaat, maka pahalanya itu sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji dan umroh. Ini luar biasa, sobat-sobat mulia. Tidak gampang untuk mendapatkan pahala haji dan umroh ini kalau kita ke Mekah. Dengan kata lain, jika kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, maka tidak perlu jauh-jauh dan bersusah-susah ke Baitullah atau ke Ka'bah. Cukup kita lakukan sholat syuruk, maka insya Allah setiap hari pahala orang yang mengerjakan haji dan umroh itu yang ke Baitullah itu sama dengan kita. Pahala haji dan umrohnya kita akan mendapatkan sama nilainya dengan pahala haji dan umroh mereka. Namun demikian, kalau kita ingin berhaji atau melaksanakan kewajiban haji atau rukun haji, maka tetap harus kita ke Baitullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi, sobat-sobat mulia, memang dengan melaksanakan sholat syuruk, kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Tetapi kalau tidak ke Baitullah, ke Ka'bah, dan dilaksanakan musim haji, maka kita tetap belum berhaji. Atau dengan kata lain juga, sholat syuruk itu tidak menghilangkan kewajiban haji kita yang merupakan satu rukun Islam, yaitu melaksanakan haji. Demikian sahabat-sahabat mulia, semoga tausiah ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan pula lupa untuk menonton video-video belajar mengaji pada channel YouTube Mulia Berbagi sebagai salah satu bentuk zikir lisan maupun zikir perbuatan.
sambil menunggu waktu syuruk setelah sholat subuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.